Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada sesi tutorial olah data dengan menggunakan SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali pada sesi tutorial olah data dengan menggunakan SPSS ya. Kali ini kita akan membahas tentang uji beda rata-rata, yaitu dengan menggunakan uji T-Juden ya. Baik, saya akan buka terlebih dahulu slide-nya sebelum nanti saya buka SPSS-nya ya. Ya, sekilas saya akan coba menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan uji T itu ya. Ya, ini uji beda rata-rata. Nah, itu nanti uji beda rata-rata itu ada uji T, ada uji ANOVA ya. Ya, kita bahas uji T terlebih dahulu. Ya, penggunaan uji T. Jadi uji T itu digunakan untuk mengetahui perbedaan di antara sebuah variabel dengan nilai tertentu atau value. Selain itu digunakan juga untuk mengetahui perbedaan di antara dua variabel. Di sini ada 3 macam uji T yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama one simple t-test, kemudian independent sample t-test, dan paired sample t-test. Independent sample t-test itu sampel di antara sampelnya dia saling bebas datanya ya. Sedangkan paired sample t-test itu datanya berpasangan seperti itu atau saling terkait ya. Ya, ini bagan dari uji T. Uji T itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk 1 sampel dan yang kedua untuk 2 sampel. Khusus untuk yang 1 sampel itu menggunakan uji T-nya dengan one sample t-test ya, namanya itu one sample t-test. Sedangkan untuk 2 sampel itu ada 2 sampelnya, itu yang pertama apakah independen atau paired atau berpasangan. Kalau independen maka menggunakan independent sample t-test. Jika berpasangan maka menggunakan paired sample t-test ya, seperti itu. Ini sedikit teori tentang uji T. Ya, ini ya penjelasan dari tadi, ada one sample t-test, ada independent sample t-test, dan paired sample t-test. One sample t-test itu digunakan untuk mengetahui perbedaan di antara rataan dari suatu variabel dengan nilai tertentu atau value ya. Seperti atau contohnya itu rataan nilai hasil belajar dengan nilai ketuntasan belajar kan itu. Nah, nilai ketuntasan belajar di sini kan dia value tertentu ya. Misalkan ada yang 70, ada yang 85, itu sangat variatif ya. Tergantung nanti mata pelajaran dan guru yang mengajarnya, seperti itu. Atau di sini contoh lainnya adalah rataan nilai UM, ujian masuk perguruan tinggi, dengan nilai passing grade-nya. Setiap universitas atau perguruan tinggi itu pasti memiliki standar ya, standar nilai kira-kira grade berapa yang nanti dinyatakan lolos. Sama seperti ujian CPNS juga, itu kan ada grade-nya, nilai berapa yang dinyatakan lolos, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk independent sample t-test itu digunakan untuk mengetahui perbedaan di antara dua variabel yang saling bebas ya. Ini variabelnya saling bebas, jadi antara kejadian yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling terkait ya, seperti itu. Kalau misalnya jumlah sampel di antara variabel itu sama, itu belum tentu dia saling terkait ya. Bisa saja dia independen karena satu sama lain tidak ada
hubungannya seperti itu ya. Sedangkan paired sample t-test itu digunakan untuk mengetahui perbedaan di antara dua variabel yang berpasangan atau saling terkait, seperti nilai sebelum dan sesudah pembelajaran. Namanya berpasangan atau saling terkait ya, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke contoh kasus saja ya, biar paham. Di sini ada contoh kasusnya, itu studi kasus Universitas X itu mengadakan penelitian mengenai rataan IQ mahasiswanya ya. Jadi ini sedang meneliti tentang rata-rata IQ mahasiswa ya. Menurut isu yang berkembang, IQ para mahasiswa yang menuntut ilmu di universitas tersebut kurang dari 140. Untuk membuktikan kebenaran isu tersebut, tim riset ingin mengambil sampel secara acak sebanyak 50 orang mahasiswa, kemudian melakukan tes IQ kepada mereka. Data hasil tes IQ mahasiswa tersebut diperoleh data sebagai berikut ya. Jadi ini kasusnya itu universitas ingin mengetahui apakah benar bahwa rata-rata IQ mahasiswanya itu kurang dari 140. Nah, yang 140 ini value-nya, yang IQ mahasiswa itu sebagai ininya, variabelnya ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja buka SPSS-nya ya. IBM ini sudah ada. Oke, ada 140. Ini IQ-nya kurang dari 150. Sampelnya ada 50 orang mahasiswa. Ya, kita tunggu, ini masih loading ya SPSS-nya. Oke, sudah ada. Kita masuk ke variabel view. Ini cukup satu variabel, X-nya adalah IQ mahasiswa ya, mahasiswa. Oke, kita masuk ke data view, kita komputasi seperti biasa. Ini nilai ujiannya. Mohon maaf, ini IQ bukan nilai ujian ya. Ini IQ mahasiswa. Ini juga IQ mahasiswa. Ini IQ mahasiswa dari 50 mahasiswa ya. Oke, kita kopikan saja. Nih, copy, kemudian ke sini, buka SPSS-nya. Oh, nggak bisa ya, berarti kita perlu bantuan Excel untuk mengkonversi datanya. Ya, ini kita klik Ctrl V ya, terus kita buka lagi sampai 50 mahasiswa tadi sampelnya ya. Ya, ini masukkan ke Excel dulu ternyata. Nah, kalau Anda bisa ngetik satu-satu juga bisa ya, sebagai latihan untuk memperlancar ngetiknya seperti itu. Ya, oke, sekarang kita kopikan SPSS. Nah, ini datanya sudah muncul semua. IQ mahasiswa dari 50 mahasiswa ya. Oke, kalau sudah semua, kita langsung analisis. Analyze, kemudian compare means ya.
analyze, compare means, kemudian pilih di sini ada means, ada one sample t-test, independent, paired, dan ANOVA ya. Kita pilih one sample t-test, kemudian ada kotak dialog seperti ini. Kita masukkan IQ-nya adalah test variabelnya adalah IQ mahasiswa. Nah, di sini ada test value. Test value-nya itu di soal ternyata 140 ya. Kita coba 140. Di angka 140. Apakah benar gitu di bawah ini? Kalau sudah semua oke. Ya, ini hasilnya ya. Nah, untuk menjawab tadi apakah memang benar IQ mahasiswa dari Universitas X itu di bawah 150, nah kita akan menggunakan uji hipotesis ya, melalui informasi dari one sample t-test ini. Kita buka Word-nya. Baik. Ya, kita rumuskan hipotesisnya. Hipotesis rumusan hipotesisnya sesuai dengan tadi di soal ya. H0-nya itu berarti mahasiswa Universitas X memiliki IQ di bawah 140, memiliki nilai rata-rata ya, rata-rata IQ di bawah 140. Sedangkan HA-nya berarti mahasiswa Universitas X tidak memiliki, gitu aja, kontradiksinya nggak apa-apa, tidak memiliki rata-rata IQ di bawah 140. Nah, kalau kita menyusun hipotesis model seperti ini, kalau misalnya H0 kita tolak, berarti mahasiswa Universitas X tidak memiliki rata-rata IQ di bawah 30. Nah, itu bisa berarti sama dengan 140 atau lebih besar 140 ya. Nah, kalau seperti itu kita pertegas saja, misalnya memiliki rata-rata sama dengan lebih besar sama dengan ya, kurang dari, atau kita gunakan simbol matematik. Nah, ini seperti itu. Ininya berarti lebih besar sama dengan ya. Insert simbol. Nah, seperti itu. Jadi kalau H0 ditolak berarti tidak benar ya, bahwa mahasiswa Universitas X itu memiliki rata-rata di bawah IQ-nya itu di bawah 140. Yang benar ini kalau H0 ditolak. Gitu ya. Oke, kriteria penolakan H0. Kriteria pengambilan keputusannya ya. H0 diterima ya, diterima jika nilai
signifikansinya lebih besar dari 0,05. Nah, terus H0 ditolak jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Ini baru pengambilan keputusan. Itu urutannya ya. Yang pertama kita merumuskan hipotesis, yang kedua kita menentukan kriteria, yang ketiga untuk pengambilan keputusan. Kita rapihkan dulu ya. Oke. Nah, berarti kita buka tadi menu SPSS, outputnya ini ya. Ini informasi mengenai statistik deskriptifnya. Sedangkan ini hasil uji one sample t-testnya ya. Oke. Nah. Dari tabel tersebut diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,125 lebih besar dari 0,05. 0,05 ini errornya ya. Kan tadi di setting di SPSS-nya itu 95% confidence intervalnya ya, sehingga errornya kan 5%. Nah, ini errornya gitu. Sehingga H0 diterima karena lebih besar kan. Jadi dapat disimpulkan bahwa benar mahasiswa Universitas X memiliki rata-rata IQ di bawah 140. Seperti itu ya. Itu untuk uji one sample t-test ya. Tapi nanti sebelum langsung masuk uji, karena uji T itu masuk dalam kategori statistik parametrik, sehingga perlu nanti pendahuluannya itu diuji normal dan homogenitasnya ya, sebagai uji syarat bisa atau tidaknya digunakan uji T itu ya. Oke, terus kita lanjutkan ke contoh kasus yang selanjutnya. Nah, contoh kasus yang kedua ini. Contoh kasus yang kedua, seorang mahasiswa ingin meneliti tentang perbedaan hasil belajar untuk menggunakan tentang perbedaan hasil belajar untuk penggunaan metode A dan B pada pembelajaran bahasa Inggris. Jadi seorang mahasiswa itu ingin mengetahui nih, apakah ada perbedaan hasil belajar antara dua metode itu. Yang satu dengan menggunakan metode A,
yang satu dengan menggunakan metode B. Kemudian dia mengumpulkan sampel sebanyak 40 mahasiswa, kemudian dari 40 mahasiswa dibagi menjadi 2, yaitu 20 untuk metode A dan 20 untuk metode B. Ya. Dari hasil pembelajaran diperoleh nilai sebagai berikut. Nah, seperti ini hasil A-nya. Kita copy saja. Biasa ke Excel dulu ya. Kemudian ini hasil B-nya. Ini adalah hasil B. Ctrl C. Oke. Baik, kita ke SPSS sekarang ya. Itu tadi kan one sample t-test ya. Kita new project, new data ya. Oke. Variabelnya berarti ada 2 ya, grupnya ya. Yang pertama itu X itu adalah hasil belajar siswanya. Hasil belajar siswa. Kemudian di sini Y-nya adalah kelas ya, kelas yaitu A dan B. Oh sorry, 1 itu A, kemudian 2 adalah B. Oke. Nah, kemudian kita ke data view. Di sini ada X dan Y. Kita masukkan tadi datanya itu. Ini untuk yang A. Ctrl C. Untuk yang A ya. Ini untuk yang B. Disusun ya. Oh, bukan ini. Nah, untuk yang B. Oke, berarti 20 untuk 1 ya. Kita copy saja. Nah, ini 2 ya. Oke, nah ini udah siap. Perintahnya tadi hampir sama dengan yang one sample t-test. Analyze, compare means, independent sample t-test. Kenapa independent? Karena masing-masing data yang diperoleh dari kelas A dan dengan kelas B itu tidak saling berpengaruh atau tidak berpasangan. Oke, ini ke tes, kelasnya masuk ke sini, define grupnya 1 dengan 1, 2 dengan 2, continue, kemudian oke. Nah, dapat independent sample t-testnya ya. Seperti ini ya, itu kita akan coba uji hipotesisnya apakah berbeda atau tidak. Sama ya, kita merumuskan hipotesis dulu. Nah, nolnya ini berarti tidak terdapat perbedaan ya.
perbedaan hasil belajar siswa antara tidak ada perbedaan hasil belajar siswa antara antara penggunaan metode A dan B. Nah, berarti HA-nya terdapat perbedaan. Ya, terdapat perbedaan. Ya, sama masih ya. Kita langsung saja ke ini. Kopikan. Ya. Kita rapikan dulu. Ya, ini udah cukup ya. Nah, nanti yang kita lihat adalah nilai signifikansinya. Di sini ada dua asumsi ya. Yang pertama equal variance asumsi homogenitas terpenuhi. Di sini equal variance not assumed ya. Asumsi homogenitas tidak terpenuhi ya. Kita ambil yang homogenitas ya. Kalau ini tidak homogen ya. Berarti 0,13 ya. Dari tabel tersebut atau berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,163 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Diterima ya, diterima. Hal ini berarti kalau H0 diterima, kita lihat berarti tidak terdapat perbedaan. Ya, seperti itu ya. Untuk dua uji tadi, yaitu uji one sample t-test dan independent sample t-test. Untuk yang sampel berpasangan dan ANOVA nanti kita lanjutkan di lain waktu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.